갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Ini saya punya model. Di sini saya memperagakan cara sikat gigi yang benar dengan metode Stillman and Bass. Jadi modifikasi. Jadi antara gusi dan gigi itu kena sikat semua. Nah, tentunya yang kita butuhkan saat sikat gigi biasanya ada air untuk kumur. Jangan lupa, nanti susah buat kumur, gitu ya. Jadi ambil sikat gigi kita yang pastinya yang dari awal tadi sudah saya jelaskan, yang bersih, yang masih rapi, kemudian sesuai dengan bentuk mulut kita, bisa mencakup sampai belakang, gigi belakang, kemudian bisa kena seluruh permukaan gigi kita. Kemudian ambil pasta gigi yang kita gunakan untuk sehari-hari. Ambil pasta giginya tidak usah banyak. Biasanya saya lihat ya, orang ambil pasta gigi itu penuh, dari ujung sikat, kepala sikat sampai ke akhir. Nggak usah, jangan. Ambil aja sebesar biji jagung, sedikit saja diambil sambil kemudian sebesar biji jagung. Hati-hati, biasanya di kamar mandi sering jatuh. Jadi ulangi lagi kalau jatuh, jangan lupa sebelum masuk ke mulut dilihat masih ada nggak tuh odolnya, ya. Masih ada nggak tuh odolnya? Coba ya, dilihat lagi. Kemudian nanti setelah sudah diambil, sebelumnya basahi dulu sikat giginya, ya kan? Basahi, kemudian beri odol sebesar biji jagung, kemudian sikatkan ke dalam gigi kita. Nah, bagian depan itu dengan cara dia memutar dari atas ke bawah. Dari atas, lebih nyamannya dari atas ke bawah karena mengikuti bentuk anatomi dari gigi kita sendiri. Karena kan gigi atas lebih condong keluar daripada gigi bawah. Jadi kita ikuti. Kemudian posisikan sikat gigi 45 derajat. Jadi gimana ya, saya ini 45 derajat ke arah gusi dan di atas gusi sedikit. Kemudian sikatkan ke bawah. Kemudian sambil diputar, ya, jadi semuanya sama, samping juga 45 derajat, kemudian sambil diputar. Gak apa-apa kena gusi karena itu fungsinya untuk membuang sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Sela-sela makanan itu tidak berbentuk makanan, bentuk butiran makanan. Dia sudah seperti bubur yang nyelip ke dalam sela-sela gusi, bahkan di sela-sela gigi kita. Jadi untuk sikat gigi diharapkan mencapai ke area itu. Jadi ini ya, dari sela-sela diputar, kemudian diputar selama 6 kali. Biasanya 6 sampai 8 kali. Bersihkan. Depan juga seperti itu. Kemudian bagian dalam, ini anggap saja mulut ya. Nah, mulut, kemudian bagian dalam. Bagian dalam adalah bagian permukaan yang kita gunakan untuk mengunyah. Jadi bagian kiri kanan bawah ini ya, seperti ini. Itu disikat maju mundur saja ke depan, ke luar, ke atas gini. Ke maju mundur, keluar. Kemudian ke bagian dalam agak miringkan lagi sedikit 45 derajat. Bagian sini, bagian dalam 6 sampai 8 kali. Ini bagian bawah. Dan jangan lupa bagian bawah sini, yang di bawah lidah. Situ paling sering dijumpai karang gigi jika bagian sini dilewatkan. Jadi hati-hati, jangan lupa, jangan sampai terlewat. Jadi bagian ini seperti gerakan mencangkul ya. Tuh, disikat sampai 6 kali sampai 8 kali lah ya. Itu sikat sama. Nanti ulangi bagian atas. Jadi bagian atas permukaan yang kita gunakan untuk mengunyah, kemudian bagian dalam
agak miringkan sedikit sikat giginya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jadi ini nanti agak miringkan sedikit. Kemudian bagian dalam atas ini juga jangan sampai lupa. Sampai gini. Nih. Jika dirasa sudah cukup, sampai 8 kali sikat, kumur. Nggak usah kumur sampai bersih, karena ada penelitian terbaru dari WHO juga menyarankan itu untuk kumur cukup 1 kali, dan sisa dari pasta gigi kita itu dibiarkan di dalam mulut. Itu biarkan, karena tadi kita pakai pasta gigi yang berfluorid ya, jadi biarkan dia sampai meresap dan menyeimbangkan kondisi asam dari mulut kita. Nah, sudah kumur, dirasa bersih. Biasanya karena kita biasa sampai bersih, ya silahkan sampai bersih, nggak apa-apa. Takut muntah atau mual, kurang nyaman, itu silahkan. Tapi kalau memang mau cara baru, biasanya kumurnya agak lama, sekali saja, tapi agak lama, kemudian dibuang. Itu biasanya sudah bersih, cukup bersih, namun ada sedikit masih rasa dari pasta gigi. Biarkan saja, nanti dia larut dengan air liur kita ya. Jadi itu untuk menjaga keseimbangan asam dari kondisi lingkungan mulut kita. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk cara menyikat gigi di rumah ya. Kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini bisa diterapkan kepada semua masyarakat, semua halayak, semua teman-teman, generasi apapun. Sikat gigi itu penting dan bisa diterapkan untuk dari yang umur 6 bulan sampai 1 tahun, 2 tahun sampai usia anak-anak, dari anak-anak remaja sampai dewasa muda sampai dewasa tua. Tetap harus melakukan sikat gigi untuk menjaga kesehatan giginya bersama, karena di musim pandemi ini kita agak kesulitan dan mungkin semua Bapak Ibu semua merasa kurang nyaman dengan pelayanan di poli gigi dimanapun itu, karena kita melakukan perawatan dengan APD penuh, kemudian pasien pun merasa kurang nyaman karena pasien harus diberikan APD juga. Jadi untuk menjaga itu, marilah kita pun diri sendiri menjaga itu dengan sikat gigi yang baik dan benar ini. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Susanti Arisonya, mohon diri. Terima kasih. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.